Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Zema Daniela. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal mengenai gas nyata. Seperti yang saya sudah janjikan 2 hari yang lalu. Sebenarnya saya janjikannya kemarin ya, cuman karena ada berbagai kesibukan jadi saya baru bisa siapkan untuk hari ini. Jadi seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya, saya akan kembali membahas mengenai soal-soal gas nyata, terutama berkaitan dengan persamaan van der Waals. Ini juga merupakan soal dari teman kita. Jadi kita akan membahas 2 soal berikut ini. Jadi untuk soal yang pertama, dengan menggunakan persamaan van der Waals, hitung temperatur 20 mol gas helium pada wadah 10 liter dengan tekanan 120 atm. Diketahui konstanta, ini video yang maksudnya van der Waals ya, diketahui konstanta van der Waals untuk gas helium sendiri dengan A-nya sekian dan B-nya sekian. Bandingkan dengan temperatur yang terhitung dengan persamaan gas ideal. Seperti itu. Terus untuk yang nomor 2, dari beberapa gas di bawah ini nyatakanlah manakah yang memiliki konstanta van der Waals A terkecil dan konstanta B terbesar. Jelaskan. Dan di sini ada 5 gas yang tertera pada soal nomor 2 ini. Yang pertama ada karbon tetraklorida, ada gas klorida, ada gas etil klorida, ada gas amonia, dan ada gas nitrogen. Ini sorry, saya salah nulis, harusnya N2 bukan N3 ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kita akan bahas 2 soal ini. Jangan kemana-mana kalau kalian ingin melihat pembahasan soalnya. Jadi, untuk soal yang ini, saya sebenarnya cukup senang karena setidaknya untuk gas helium pada kiriman soal teman kita ini, konstanta van der Waals sudah diketahui. Jadi, saya tidak akan menyertakan link dari chemistry LibreText lagi seperti yang 2 hari yang lalu, karena untuk nilai A dan B yang sudah diketahui ini sudah cukup banget. Dan ini pun juga perintahnya sama persis dengan yang 2 hari yang lalu. Kita disuruh membandingkan dengan persamaan gas ideal. Hanya saja yang dibandingkan itu adalah temperaturnya, itu adalah suhunya. Jadi tekanannya sudah diketahui. Kalau yang 2 hari yang lalu kan tekanan yang kita bandingkan, sedangkan yang ini adalah temperaturnya, dan ini temperaturnya belum kita ketahui sama sekali. Kita akan langsung hitung seperti biasa dengan menggunakan persamaan van der Waals yang sudah saya perkenalkan sejak 3 hari yang lalu, yaitu P plus AN kuadrat per V kuadrat dikali dengan V dikurangi NB sama dengan nRT. Untuk tetapan gas idealnya seperti biasa kita yang menggunakan liter atm per mol Kelvin, yaitu 0,082. Jangan pakai yang joule per mol Kelvin ya. Oke, kita langsung masukkan semuanya karena semua sudah ada rasanya ya. Semua sudah ada datanya, tinggal kita masukkan saja P 120 atm. Seperti biasa saya tekankan lagi, tuliskan semua satuannya jika bisa. Demikian juga untuk yang A, itu adalah 0,0341 liter kuadrat atm per mol kuadrat. Terus setelah itu untuk N-nya 20 mol ya, langsung saya kuadratkan menjadi 400 mol kuadrat. Begitu juga untuk yang volumenya saya juga langsung kuadratkan, dia 10 liter jadinya 100 liter kuadrat. Ini untuk yang kurang yang pertama, dan untuk yang V dikurangi NB, V-nya sendiri adalah 10 liter dikurangi dengan N-nya adalah 20 mol dikali dengan B-nya adalah 0,0237 liter per mol. Jadi enak ya kalau dalam soal seperti ini A dan B-nya sudah diketahui. Namun sebenarnya yang saya ingin kasih tahu juga ke kalian semua, A dan B, kalau kalian yang sedang latihan mengenai persamaan gas ideal dan gas nyata, untuk persamaan van der Waals umumnya A dan B biasanya pasti sudah diketahui karena pasti kalian tidak diminta untuk menghafalkannya, kayak gitu ya. Untuk yang nRT seperti biasa, 20 mol dikali dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali dengan T-nya, karena T-nya tidak diketahui di sini. Jadi semua sudah ada, tinggal T-nya yang kita cari. Ini biasa kita coret, ini coret-coret, lalu 400 dibagi 100 juga kita bisa coret nolnya 2, sehingga kita bisa tulis untuk yang pertama kurungnya 120 atm, 0,0341 kali 4 itu sama saya dengan 0,1364 atm. Lalu untuk kurung yang kedua, ini pun juga bisa dicoret, jadinya 20 kali 0,0237 itu sama dengan 10 liter dikurangi dengan 0,474 liter. Dan ini sama dengan molnya kita bisa coret, 20 dikali dengan 0,082 itu sama dengan 1,64 liter atm per Kelvin kali T. T yang kita akan cari, seperti itu ya. Oke, ini saya hapus dulu atasnya. Oke, nanti lama-lama akan semakin berkurang ininya, angka-angkanya.
Oke, semua sudah kelihatan jelas ya. Ini semua tinggal ditambah dan tinggal dikurang saja. Untuk tekanannya ini jadinya 120,1364 atm dikali dengan ini hasil pengurangan dari volumenya ini ada 9,526 liter. Itu sama dengan 1,64 liter atm per Kelvin kali T. Dan setelah itu, karena T yang dicari ini kita bisa bawa ke ruas kiri sehingga dia jadi bagi. Otomatis untuk liternya bisa dicoret, ATM-nya pun bisa dicoret. Sehingga kita dapat 120,1364 dikali 9,526 dibagi 1,64 per Kelvin. Kayak itu. Jadi nanti kita dapat suhunya dalam satuan Kelvin. Setelah kita hitung-hitung, maka kita dapat jadinya untuk suhunya dalam satuan Kelvin itu kira-kira 697,8167 Kelvin atau bisa saja setara dengan 424,67 derajat Celcius. Ini untuk suhunya gas dari helium ini seperti itu. Kalau dihitung dengan menggunakan gas nyata. Ya, kita tulis untuk yang pertama ya, T1-nya atau saya tulis saja T nyata gitu ya. Itu adalah 424,67 derajat Celcius. Sekarang untuk yang gas ideal, kita coba bandingkan saja. Maksudnya kalau bandingkan kita hitung dua-duanya, baik gas nyata maupun gas ideal. Gas ideal seperti biasa, P kali V sama dengan N kali R kali T. Karena T yang ditanya berarti T sama dengan P kali V per N kali R. Seperti biasa aja ya, berarti P-nya itu sama dengan 120 atm, V-nya sendiri itu adalah 10 liter, N-nya itu adalah 20 mol, dan R-nya itu adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin, ya kan? Jadi ini pun juga kita bisa coret liternya di atas sama di bawah, atm-nya juga bisa dicoret langsung, molnya pun juga bisa dicoret sehingga tersisa Kelvin. Jadi gampang saja ya. Setelah kita hitung-hitung 120 kali 10 per 20 kali 0,082 ini kita bisa coret juga. Ini bisa kita coret jadinya 60 jadinya ya. 60 jadinya ini berarti 60 dibagi dengan 0,082 atau dia nilainya sama saja dengan 731,7073 Kelvin atau setara dengan 458,56 derajat Celcius. Jadi ini untuk T yang dihitung dengan menggunakan gas ideal yaitu sebesar 458,56 derajat Celcius. Kayak gitu. Kalau kita lihat suhunya nggak terlalu jauh berbeda sebenarnya ya. Jadi ini untuk jawaban yang nomor 1. Sekarang kita akan bahas soal yang lebih konseptual lagi. Jadi tidak ada hitungan sama sekali. Kita disuruh menyatakan manakah yang memiliki konstanta VDW A dan B yang terkecil dan yang terbesar. Ini kalau yang A ditanya yang terkecil dan B yang ditanya yang terbesar gitu. Dan ini maksudnya soalnya ditanya itu adalah kalian tidak menggunakan tabel sama sekali. Jadi kalian disuruh memperkirakan mana sih di antara kelima gas ini yang memiliki konstanta VDW A-nya terkecil dan B-nya terbesar, seperti itu. Nah, kalau kayak ini kita langsung lihat saja di struktur Lewis masing-masing atau kalau enggak bentuk molekulnya ya. Seperti biasa kita akan tulis untuk karbon tetraklorida itu dia tetrahedral seperti biasa ini. Itu dia bentuknya kira-kira, ya kan? Oke, terus Cl2 dia pasti linear karena dia molekul diatomik, jadi cuma berikatan dengan dua orang ini aja. Untuk gas nitrogen saya taruh di bawahnya, dia berikatan rangkap 3 dengan N sebelahnya. Lalu CH-Cl2 pun juga tetrahedral juga dia. C, H, H, sini juga depannya Cl, belakangnya juga Cl. Sebenarnya posisi antara C sama H dengan sini, ini sama-sama jaraknya sama, karena dia tidak dipol ya. Dia non-dipol sebenarnya, non-polar dia. Senyawanya. Ini untuk yang etil klorida CH2Cl2. Lalu setelah itu untuk yang amonia itu dia bentuknya seperti ini segitiga planar ya. N, H, H sama H di sini. Ini ada PEB-nya satu pasang di sini. Oke. Dan sekarang kita harus ketahui dulu pertama nilai A dan nilai B, konstanta A dan konstanta B menurut Van der Waals itu dia menyatakan apa sih? Kita akan langsung lihat kalau yang kalian menonton video saya 3 hari yang lalu, saya jelaskan bahwa A itu merupakan simbol dari adanya tekanan kohesi. Seperti yang kalian sudah lihat di rumus Van der Waals sendiri, bahwa A ini dia dihitung langsung dengan P ditambah dengan AN kuadrat per V kuadrat. Jadi dia merupakan
unsur dari tekanan juga gitu loh. Dan A ini merupakan tekanan kohesi. Dia menunjukkan adanya tekanan kohesi. Pada gas ideal tekanan kohesi ini tidak dianggap, jadi dia diabaikan saja kayak gitu. Nah, tekanan kohesi ini dia kalau misalnya kita yang anggaplah secara kasarnya ya, kalau tekanan kohesinya kecil, berarti kan otomatis ukuran senyawanya pun juga kecil. Jadi, kalau kita mau mencari A yang terkecil, kasarnya ya, kalau kita mau mencari A yang terkecil, kita cari mana di antara kelima gas ini yang memiliki yang tersusun dari atom yang paling sedikit. Kalau kita lihat CCl4 dia punya 1C dan 4Cl, berarti dia punya 5 seluruhnya, Cl cuma 2, Cl2, N juga cuma 2, dan CH2Cl2 itu ada 5, C1H2Cl2, dan NH3 itu ada 4. Dia tersusun dari 4 atom, 1N dan 3H. Berarti otomatis di antara kelima ini yang paling mungkin kandidatnya itu adalah gas klor dan gas nitrogen saja. Karena dia udah secara atom penyusunnya pun juga sudah lebih kecil daripada yang lain. Karena dia cuma tersusun dari 2 atom saja. Dan sekarang kalau kita lihat di sini, antara Cl2 sama N2, mana yang lebih kecil? Di antara ini, mana yang merupakan konstanta A yang paling kecil gas yang dimilikinya? Kita akan langsung lihat. Pertama, saya bisa bilang bahwa Cl itu kan dia di golongan 7A periode ketiga ya. 7A periode ketiga. Sementara untuk yang N dia di golongan 5A periode kedua. Otomatis jari-jari atom dari Cl pun lebih besar. Otomatis kalau jari-jari atom Cl lebih besar, maka dia tekanan kohesinya pun akan lebih besar juga. Kenapa? Karena dia ukuran atomnya lebih besar. Kalau dia ukuran atomnya lebih besar, berarti kan kohesi itu kan merupakan gaya tarik-menarik antar zat yang sejenis gitu kan. Berarti kalau misalnya dia ukurannya lebih besar, dia bisa menarik satu sama lainnya dengan lebih kuat dibandingkan dengan N yang lebih kecil ukurannya. Kalau N yang lebih kecil ukurannya, berarti tekanan kohesinya pun juga tidak terlalu sebesar Cl dengan Cl. Karena kalau kita lihat bahwa Cl dia ukuran atomnya lebih besar. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, secara pembahasan ini saja kita sudah tahu bahwa tekanan kohesi yang dimiliki oleh gas nitrogen itu lebih kecil daripada gas klor. Oleh karena itu, gas yang memiliki konstanta van der Waals A terkecil itu dimiliki oleh gas nitrogen, gas yang paling terakhir. Itu untuk yang nilai A terkecil. Bagaimana dengan yang konstanta B terbesar? Kita akan langsung lihat untuk konstanta B terbesar. Seperti yang kalian coba lihat lagi di video saya 3 hari yang lalu, B itu menunjukkan adanya volume gas nyata. Ya, volume molekul dari gas nyata tersebut. Jadi tidak sepenuhnya, misalkan kayak gini volumenya 10 liter, itu belum tentu dia menempati benar-benar 10 liter. Kan dia untuk yang di rumus van der Waals sendiri kan V dikurangi NB, berarti pasti ada pengurangannya sedikit. Dan itu dinilai disimbolkan dengan adanya konstanta B. Kalian bisa cek video saya 3 hari yang lalu itu ya. Dan sekarang kalau kita lihat, yang ditanya ada konstanta B terbesar. Seperti biasa, kita akan coba lihat secara kasarnya jumlah atom yang menyusun molekul tersebut. Kita lihat tadi, CCl4 tadi 5, Cl2 tadi ada 2, CH2Cl2 itu juga ada 5, NH3 ada 4, dan N2 itu cuma 2. Berarti paling mungkin kandidatnya adalah CCl4, karbon tetraklorida, dan CH2Cl2. Gitu. Etil klorida. Kita akan langsung lihat di sini CCl4. Ini untuk CCl4 dan CHCl2. CHCl, sini juga belakang Cl. Nah, di antara ini mana yang memiliki konstanta B paling besar? Seperti biasa saya jelaskan bahwa B itu merupakan pengurangan dari adanya volume yang dimiliki oleh sebuah gas nyata. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari apa yang tadi saya sudah jelaskan mengenai konstanta B ini kan merupakan pengurangan dari volume dari gas nyata. Kita akan langsung lihat bahwa volume ini juga dipengaruhi oleh ukuran molekul. Kalau kita lihat di sini sekarang untuk Cl kan pasti lebih besar daripada H ya ukurannya ya. Klor dia pasti lebih besar ukuran atomnya daripada hidrogen. Berarti kalau kita lihat sini CH2Cl2 dia cuma punya 2 Cl. Sementara untuk CCl4 dia ada 4, seluruhnya dia C-nya itu dia mengikat Cl. Berarti otomatis molekul dari CCl4 pun jauh lebih besar daripada molekul dari etil klorida ini, CH2Cl2, karena dia mengikat Cl-nya cuma 2, sementara CCl4 dia mengikat 4, kayak gitu.
Jadi secara umum dia volumenya pun lebih besar. Dan itulah yang menunjukkan dia memiliki konstanta B yang lebih besar dibandingkan dengan CH2Cl2. Jadi kalau ditanya manakah yang memiliki konstanta van der Waals B yang terbesar, jawabannya itu adalah CCl4, gas yang paling pertama. Seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Jangan ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.